Ya, sebelum lanjut ke presentasi kelompok dari kelompok 8, saya persilahkan terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Miharja selaku dosen pengampu BK Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru ala ni'matillah. Allah pertemukan kembali kita di dalam majelis ilmu, majelis yang didambakan oleh orang-orang yang berilmu, majelis di mana dengan ilmu orang diangkat derajat, majelis dengan ilmu orang mampu fungsikan dirinya menjadi solusi bagi orang banyak, paling tidak bagi keluarganya, bagi orang-orang terdekat. Maka ini menjadi semangat kita, menjadi awal pijakan kita untuk kehidupan yang lebih baik hari ini dan hari yang akan datang. Kali ini kita akan menyimak presentasi yang sangat kita tunggu-tunggu dari teman kita. Dan setelah presentasi ini, kita nanti ada kuis, di mana kuis itu menjadi indikator salah satu keseriusan kita di dalam perkuliahan ini. Dan kuis ini akan disampaikan oleh PJ kita, sehingga para peserta yang jelas hadir ini bisa meresponnya dan memberikan jawabannya. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada PJ kita, kepada Kosma, kepada presenter yang sangat teliti menyajikannya dalam bentuk poster, dalam bentuk PowerPoint, juga sudah menyiapkannya dalam bentuk recording untuk kita share. Dan nanti pada akhir mata kuliah ini kita mempunyai database bukti perkuliahan kita, dan itu akan menjadi satu kenangan yang tak akan terlupakan bagi Anda semua, bahwa perkuliahan kita di semester 7 ini disuarakan untuk di media online yang terbuka, diakses kapan saja dan dari mana saja. Maka yang di-share, link yang di-share itu diharapkan ini seluruh mahasiswa itu membukanya dan memberikan komentar gitu ya, komentar yang positif agar ini tidak terhapus begitu saja seiring dengan waktu, tetapi mungkin juga ada di antara kita yang mengerti bagaimana mempublikasikan topik-topik ini sehingga itu bisa diakses publik gitu ya. Katanya ini kan iklan di mana, di Instagram itu atau di mana lagi, itu hanya berapa 20.000 itu bisa diakses ratusan ribu orang gitu ya. Jadi kalau kita ini konsisten kirimkan link ini, maka akan ada puluhan ribu orang yang mengaksesnya. Ya kan di beberapa semester sebelumnya ada orang yang punya link mengenai contoh master seremoni, dan itu diakses lebih dari 10.000 orang. Ya. Mungkin kita tahu cara mensosialisasikan dari itu kan perorangan, kalau ini kelompok. Baik, selamat belajar. Saya Miharja. Kita sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Miharja yang telah memberikan arahan sebagai pembuka perkuliahan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, langsung saja ke presentasi dari kelompok 8 dan saya sebagai moderatornya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai motivasi, disiplin, dan etos kerja. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya. Sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai motivasi kerja. Next. Motivasi kerja secara bahasa, motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti dorongan, daya penggerak, ataupun kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan.
Nah, motivasi kerja ini merupakan prakondisi bagi individu untuk berperilaku dalam pekerjaan yang dia tekuni. Motivasi kerja ini menjadi kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan, upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Motivasi ini menunjukkan keseluruhan proses pemberian dorongan ataupun rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi pun akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Jadi motivasi kerja ini berupa proses yang mendorong ataupun mengarahkan dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Jadi sebagai penggerak ataupun pendorong dalam diri seseorang untuk agar dia mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan sesuai dengan tugas kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Next. Lanjut. Nah, di dalam motivasi kerja ini terdapat perbedaan individual dalam motivasi. Lanjut. Jadi, dari keseluruhan populasi karyawan ini, terdapat beberapa karyawan yang cenderung lebih memiliki motivasi lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Nah, sifat dalam perbedaan individual ini berhubungan dengan yang pertama itu self-esteem, ataupun yang biasa disebut dengan harga diri, yaitu self-esteem ini sejauh mana seseorang memandang dirinya bernilai dan pantas. Nah, untuk yang kedua yaitu intrinsic motivation tendency, ataupun yang disebut dengan kecenderungan motivasi intrinsik, yaitu kecenderungan seseorang untuk termotivasi karena menikmati penyelesaian tugas itu sendiri atau menikmati tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga yaitu need for achievement ataupun kebutuhan akan prestasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya. Lanjut. Nah, selanjutnya terdapat teori konsistensi Korman di dalam perbedaan individual dalam motivasi ini, yang mana di dalam teori ini menyatakan bahwa karyawan dengan tingkat harga diri yang tinggi akan lebih termotivasi dan akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan dengan harga diri yang rendah. Jadi terdapat korelasi positif antara harga diri dengan kinerja. Karyawan yang merasa nyaman dengan dirinya akan lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang merasa bahwa dirinya tidak bernilai dan pantas. Jadi akan ada asumsi bahwa karyawan yang memiliki keinginan akan berusaha untuk menunjukkan kinerja pada level yang konsisten dengan tingkat harga dirinya. Dan asumsi tersebut diperkuat dengan fakta bahwa karyawan dengan harga diri yang rendah cenderung merendahkan kemampuan dan kinerja mereka yang sebenarnya. Dan mereka akan berkeinginan untuk menunjukkan kinerja pada level yang lebih rendah dibandingkan kinerja yang sebenarnya dapat diraih dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jadi harga diri yang kita rasakan itu sangat berpengaruh gitu terhadap motivasi kinerja kita. Lalu ada juga karyawan dengan motivasi intrinsik. Dia akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik karena mereka menikmati proses penyelesaian tugas dan juga menikmati tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Terus selanjutnya karyawan dengan motivasi ekstrinsik akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik karena ingin menerima penghargaan ataupun menghindari konsekuensi negatif bila tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, lanjut. Di dalam motivasi ini terdapat beberapa teori. Slide selanjutnya.
Nah, teori motivasi. Teori yang pertama yaitu hierarchical needs theory. Teori motivasi ini teori yang sangat terkenalnya itu teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow ini, setiap manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, seksual, dan seksual sebagai kebutuhan terendah. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman berupa kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan yang ketiga yaitu kepemilikan sosial, yaitu kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dan yang keempat yaitu penghargaan diri, yaitu kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Dan yang kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat, dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Lanjut ke teori selanjutnya yaitu teori McClellan Theory. Nah, digagas oleh David McClellan. Dia menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan tentang motivasi mereka. McClellan memfokuskan pada 3 hal, 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam mencapai kesuksesan ataupun yang disebut dengan need for achievement, yaitu kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan, juga perjuangan karyawan untuk menguji keberhasilan. Yang kedua yaitu kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja atau yang disebut dengan need for power, yaitu kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berafiliasi ataupun need for affiliation, yaitu hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan di dalam organisasi. Selanjutnya, McClellan juga mengemukakan beberapa indikator motivasi kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yang kedua yaitu kebutuhan untuk berprestasi, yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi. Dalam kebutuhan akan kekuasaan ataupun need for achievement, karyawan ini memiliki tingkat motivasi yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Lanjut. Slide selanjutnya. Jadi, di dalam pandangan ekspektasi dan nilai kerja ini, motivasi dan kepuasan kerja ditentukan oleh kesesuaian antara apa yang diinginkan, apa yang dihargai, apa yang diharapkan, dengan apa yang kita terima pada kenyataannya. Jadi motivasi dan kepuasan kerja berbeda-beda pada setiap individu. Harapan dan karyawan merupakan hal yang terkait dengan apa yang dijanjikan oleh organisasi dengan kenyataan yang dihadapi oleh karyawan. Mungkin cukup sekian. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indi. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin kerja.
Nah, disiplin kerja secara bahasa berarti berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, patuh pada atasan, patuh kepada peraturan dan hukum, mengendalikan diri, pengendalian dan pengawasan. Kemudian pengertian disiplin kerja yang lain antara lain disiplin kerja dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang ada di mana orang berperilaku secara sadar, suatu kondisi yang teratur, bebas dari perdebatan dan perselisihan paham, juga berperilaku yang baik. Kemudian disiplin kerja merupakan perbuatan untuk selalu menaati peraturan atau tata tertib suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi, usaha untuk menciptakan disiplin selain melalui adanya tata tertib atau peraturan yang jelas, pelaksanaan kerja yang baik menurut suatu instansi atau organisasi harus terlebih dahulu diketahui oleh para karyawannya atau setiap anggotanya. Dalam konteks pembinaan disiplin, sering dikaitkan pada pemberian hukuman bagi pelanggaran peraturan. Disiplin sebagai suatu proses pemberian hukuman melalui pemberian ganjaran yang tidak menyenangkan seperti skors tanpa dibayar terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian disiplin merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan perusahaan. Bentuk pelatihan yang biasanya diterapkan adalah dengan memberikan imbalan seperti pujian dan kesempatan promosi atau memberikan hukuman bagi pelanggaran aturan. Maka, dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu kekuatan atau perilaku yang berkembang di dalam diri karyawan dan menyebabkan karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan yang ditetapkan, peraturan-peraturan, nilai-nilai pekerjaan, dan tingkah laku karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai proses terbentuknya disiplin kerja. Proses terbentuknya disiplin bermula dari pembuatan norma dalam suatu kelompok. Pembentukan norma dalam suatu kelompok kerja bisa berlangsung dengan berbagai cara. Ada yang memakai kata-kata yang diungkapkan oleh atasan atau rekan kerja sebagai norma atau aturan dalam bekerja. Norma kelompok supaya berjalan efektif, maka perlu melibatkan partisipasi anggota kelompok dalam pembentukannya. Kemudian terbentuknya norma kelompok diikuti dengan sosialisasi atau pengenalan norma tersebut pada seluruh anggota kelompok. Dapat dipastikan bahwa individu yang dilibatkan dalam pembuatan norma tidak atau jarang melanggar norma-norma yang telah digariskan dalam kelompok. Nah, kesadaran dari tiap anggota menaati norma akan memudahkan tercapainya suatu tujuan dari kelompok. Kemudian, perjanjian antara individu dan organisasi sebagai kontrak psikologis. Kontrak psikologis yang kurang jelas menyebabkan banyak harapan organisasi dan karyawan tidak terpenuhi. Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan implisit antara individu dan antara individu dengan organisasi. Kontrak ini merincikan apa yang diharapkan setiap pihak agar dapat diberikan dan diterima satu sama lain. Harapan-harapan ini secara sadar atau tidak sadar dapat bersifat psikologi, sosial, ekonomis, kultural, dan pendidikan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Hasibuan tahun 2000. Yang pertama adalah yang mempengaruhinya itu tujuan dan kemampuan. Yang kedua, teladan pimpinan. Yang ketiga, balas jasa. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, pengawasan melekat. Yang keenam, sanksi atau hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah ketegasan dan hubungan kemanusiaan. Nah, tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Teladan pimpinan sangat menentukan kedisiplinan karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dan perbuatan. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan mempengaruhi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Kemudian dalam pandangan lain, sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yaitu yang pertama faktor kepribadian dan faktor lingkungan. Faktor kepribadian ini
adalah nilai-nilai yang menunjang disiplin yang diajarkan atau ditanamkan orang tua, guru, dan masyarakat, sehingga akan dijadikan sebagai kerangka acuan bagi penerapan disiplin di tempat kerja. Jadi apabila seorang karyawan tersebut memang memiliki nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupannya yang diajarkan oleh keluarganya, maka dia bisa menerapkan juga di lingkungan kerja. Singkatnya, faktor ini tuh adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari kepribadian karyawan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya atau faktor lingkungannya adalah nilai-nilai biasanya dicontohkan oleh lingkungannya, seperti dicontohkan oleh pemimpinnya dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya disiplin kerja akan timbul ketika karyawan merasakan adanya perhatian dari perusahaan dalam melibatkan karyawan di dalamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya disiplin kerja yang tinggi pada perusahaan antara lain adalah kesempatan untuk berafiliasi, waktu kerja, kesempatan untuk mendapatkan pengakuan, misalnya promosi jabatan, pekerjaan yang menantang dan tanggung jawab, otonomi, prestise pekerjaan, minat pengembangan profesi atau karir. Selanjutnya, mengenai contoh-contoh dari disiplin kerja itu meliputi yang pertama, kehadiran, yang kedua, waktu kerja, yang ketiga, kepatuhan, yang keempat, produktivitas kerja, yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan, yang keenam, pemakaian seragam. Seseorang akan dijadwalkan untuk bekerja, harus datang atau hadir tepat pada waktunya. Waktu kerja sebagai jangka waktu pada saat pekerjaan yang bersangkutan harus hadir untuk memulai pekerjaan dan ia dapat meningkatkan pekerjaan. Dikurangi waktu istirahat antara permulaan dan akhir kerja. Kemudian mengecek jam kerja pada kartu hadir yang merupakan sumber data untuk mengetahui tingkat disiplin kerja waktu bagi suatu karyawan. Kepatuhan terjadi jika bawahan melakukan apa yang dikatakan oleh atasan. Produktivitas kerja menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Serangkaian aturan-aturan yang dimiliki oleh kelompok organisasi boleh jadi merupakan tekanan bagi seseorang atau karyawan agar patuh dan akan membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku individu tersebut menurut standar kelompok yang ada dalam suatu organisasi. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indi yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ilma, yaitu mengenai etos kerja. Baik, selanjutnya materi mengenai etos kerja. PPT-nya next. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Ethos didefinisikan sebagai jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang meyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika. Etiket yang hampir mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya moral. Selanjutnya, secara terminologi, kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum cara hidup, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sempurna mungkin.
Adapun menurut salah satu ahli yaitu Haji Toto Tasmara, etos adalah sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai kerja. Dari kata etos, maka lahirlah apa yang disebut dengan ethik, yaitu pedoman, moral, dan perilaku atau dikenal pula dengan istilah etiket yang artinya cara bersopan santun. Next. Next, aspek-aspek etos kerja. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas motivasi dan keteguhan pribadi. Seseorang yang memiliki keteguhan pribadi diwujudkan dengan kemampuan dalam mengendalikan diri dan mampu mengembangkan kelemahan di dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan. Kemampuan mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri tersebut merupakan salah satu perwujudan dari konsep diri. Adapun faktor eksternal berasal dari luar yang meliputi organisasi tempat bekerja, perlengkapan bekerja, serta manajemen pengelolaan. Seseorang yang memiliki gambaran utuh terhadap dirinya secara positif atau konsep diri positif akan memiliki kesadaran penuh untuk mengubah dirinya sendiri menjadi pribadi yang kuat dan tahan dalam menghadapi kesulitan, sehingga pada akhirnya akan membentuk sikap etos kerja yang tinggi. Next. Etos kerja pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor agama, yaitu merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Selanjutnya, faktor budaya, sosial politik, motivasi individu, dan persepsi. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai indikator etos kerja tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujud dalam sikap, perilaku, ungkapan, bahasa dalam komunikasi sosial, budi pekerti yang luhur, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang kedua, berkepribadian tangguh dan mandiri yang membuatnya mampu menghadapi persoalan dengan pikiran jernih. Yang ketiga, bekerja keras, tidak suka berpangku tangan atau bermalas-malasan sebagai cermin dari tingginya semangat dan motivasi. Next.
berdisiplin dalam melaksanakan tugas sehingga bisa selesai dengan baik, bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, cerdas, arif, dan bijaksana yang membuatnya mampu mengendalikan diri dan menyikapi orang lain baik ketika situasi konflik maupun saat tenang. Next. Terampil dalam bekerja dan selalu berupaya meningkatkan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kesadaran untuk menjaganya agar mampu mengoptimalkan seluruh potensinya, memiliki kesadaran patriotisme yang tinggi, semangat. Ini tidak hanya berhubungan dengan tanah air, namun berhubungan pula dengan kelompok identitas atau organisasi. Next. Fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Di antaranya, fungsi etos kerja adalah pendorong, penggairah, dan penggerak. Fungsi etos kerja bagi seorang yang bekerja sama seperti nafsu bagi diri seseorang. Nafsu oleh sementara ahli dimaknai sebagai potensi rohaniah yang berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, baik terpuji maupun tercela, adalah dorongan oleh nafsu, sehingga posisi nafsu dalam hal ini sebagaimana seperti etos atau netral, sementara etos maupun nafsu akan sangat dipengaruhi oleh motivasi itu sendiri. Bekerja seharusnya bukan sekadar aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, akan tetapi bekerja harus diyakini sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain, bekerja adalah ibadah, sehingga jika seseorang berniat ibadah dalam bekerja, maka seharusnya ia juga meyakini bahwa etos kerja yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil atau keuntungan yang besar. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Mohon izin mengambil alih karena kebetulan Saudara Ina katanya ada kendala untuk masuk. Jadi untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Imam yang akan melanjutkan materi dari Saudari Ilma mengenai etos kerja. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut dari materi Ilma, fungsi etos kerja. Suatu pekerjaan tanpa adanya etos sama saja seperti hidup tanpa daya atau semangat hidup. Dengan adanya etos, pekerjaan akan lebih bermanfaat dan berkualitas hasilnya, karena didasari akan rasa suka pada pekerjaan tersebut. Dari sebuah etos yang ada dalam diri seseorang, maka akan muncul suatu pekerjaan yang sangat memuaskan hasilnya dan bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Namun, jika sebuah etos itu dimiliki seseorang tanpa adanya rasa iman, maka sama saja hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi, seseorang yang bekerja harus mempunyai etos yang tinggi dan beriman hanya kepada Allah, pengabdian itu ditunjukkan. Etos kerja yang tinggi dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan ajaran Islam tidak akan hanya memuaskan diri sendiri saja, namun bisa memanfaatkan dan barokah. Dengan etos kerja Islami, seseorang akan memiliki sikap jujur, tawadu, dan ikhlas melakukan apapun untuk masyarakat di sekelilingnya. Etos di sini tidak hanya berfungsi sebagai motivasi atau penggerak saja, namun bisa dijadikan acuan atau landasan dalam melakukan pekerjaan. Sebagai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Manusia harus bertakwa dan bersama orang-orang jujur. Kata jujur di sini bisa diartikan bahwa Allah menginginkan agar semua manusia melakukan jujur dalam segala sendi kehidupan, dalam berbicara, bersikap, bekerja, dan sebagainya. Apalagi seseorang yang memiliki etos kerja, maka ia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak akan bersikap
bohong, atau sombong karena ia takut akan adanya Allah Sang Maha Pencipta. Etos kerja akan membentuk seorang pribadi muslim yang kuat, kreatif, inovatif, namun tetap bersikap tawadu, patuh, dan taat, sehingga ia senantiasa memelihara dirinya dari perilaku-perilaku atau pekerjaan yang bisa menjatuhkan harkat martabatnya sendiri. Ia juga menjatuhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan dan lapang dada. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menghambat etos kerja. Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhan agar tetap bertahan. Karena itu, bekerja adalah kehidupan, sebab melakukan pekerjaan itulah sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Manusia harus bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejatian hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmaninya maupun rohaninya, dunia dan akhirat. Namun pekerjaan tanpa dilandasi dengan semangat untuk mencapai tujuan tertentu sama saja akan sia-sia atau tidak bernilai. Inilah yang bisa dikenal dengan istilah etos kerja. Yang selanjutnya yaitu secara hakiki peribahasa yang dikenal sebagai warisan nenek moyang kita seperti alon-alon asal kelakon, sebenarnya pengertian bahwa setiap pekerjaan atau kegiatan apapun harus dilandasi dengan 4. Yang pertama, kesungguhan, yang kedua ketelitian, yang ketiga kecapaian data, dan yang keempat proses dan data oriented. Tawakal dalam ajaran Islam berarti kejarlah untamu yang lepas dari ikatlah. Baru kemudian engkau pasrah dan berdoa. Pasrah seharusnya diartikan sebagai sikap batin yang stabil setelah kita bekerja keras. Sikap bertawakal adalah kekuatan rohani setelah kita menghadapi pertempuran yang berat. Dan sabar adalah daya tangguh yang tersimpan sebagai energi yang maha dahsyat membentengi dari kerapuhan jiwa yang gampang menyerah. Konotasi sabar, pasrah, dan nerimo jangan sampai berubah menjadi sikap fatalisme, bagaikan ikan mati yang mengambang dan hanya ikut hanyut di air keruh tanpa mampu mengubah diri dari posisinya. Sebaliknya, kita harus menafsirkan bahwa sabar itu adalah satu kekuatan batin yang tangguh dan secara konsisten tidak pernah mengenal menyerah untuk tetap di atas jalur cita-cita yang telah diyakinkannya. Konsep kesabaran dalam Islam bukanlah konsep pasrah tanpa usaha, tetapi merupakan satu sikap batin, satu energi yang meluap-luap untuk tetap bekerja dan bertahan secara menakjubkan dalam rangka mewujudkan cita-cita dirinya untuk menjadi manusia yang penuh arti, mengubah dunia menjadi prestasi imani, pepatah mangan ora mangan pokok ke kumpul mungkin menunjukkan satu need of appreciation yang tinggi, kemudian bersahabat dan kekurangan yang kental. Satu falsafah yang luhur sebagai refleksi dari penghargaan atas nilai keakraban, saling membantu di antara sesama keluarga, dan berani menanggung derita demi keutuhan ikatan keluarga. Tetapi jangan sampai salah tafsir seakan-akan mengorbankan nilai pekerjaan hanya karena alasan merasa jauh dari keluarga atau menjadikan diri kita menjadi malas mencari nafkah karena merasa sudah mendapatkan jasmani atau bela kasihan dari klien atau keluarga kita. Yang selanjutnya, istilah Islam mendidik kita agar menjadi pekerja yang tangguh serta menghasilkan prestasi yang terlahir dari tetesan keringat hasil perjuangan hidup yang ulet. Rasulullah SAW bersabda bahwa memikul kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Dari ucapan ini tampaklah bahwa Islam sangat menghargai budaya kerja tanpa membedakan apakah pekerjaan itu dalam bentuk kerja fisik ataukah dalam bentuk kerja otak. Perbedaannya hanyalah dalam soal skill dan profesionalisme. Setiap pribadi muslim harus mampu mandiri, bekerja dan berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidangnya masing-masing. Sekali lagi, pandangan yang mengatakan bahwa kerja keras fisik itu adalah rendah, sesungguhnya sangat bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri. Islam sangat melarang keyakinan jimat atau maskot, tidak ada mediator, perantara, atau broker untuk berhubungan dengan Al-Khaliq. Dalam keadaan goncang bagaimanapun, seorang pribadi muslim harus tetap jernih pikirannya sehingga tidak mungkin dipengaruhi oleh unsur syaitoniyah yang akan memperbudak dirinya dengan benda-benda yang dianggap keramat oleh manusia. Itulah sebabnya salah satu harus dijadikan sebagai sarana untuk pembersihan jiwa, menyelamatkan
di samudra batin dan tenggelam dalam kesibukan kerja agar terhindar dari segala kerat dunia yang membiasakan, yang bisa menggoncangkan pikiran, penyimpangan iman. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Menurut Sinarmo, setiap manusia memiliki spirit, roh, atau keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah Cihwano Kirom yang menjelma menjadi perilaku yang khas sebagai kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integritas, rasional, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu perilaku yang khas ini berproses menjadi kerja yang positif, kreatif, dan produktif. Dari ratusan teori sukses yang beredar di masyarakat sekarang ini, Sinarmo menyederhanakan menjadi 4 pilar teori utama. Keempat pilar ini yang sesungguhnya bertanggung jawab menopang semua jenis dan sistem keberhasilan yang bersangkutan pada semua tingkatan. Keempat elemen itu lalu dikonstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebut sebagai Catu Drama Mahardika, yang di dalam bahasa Sanskerta, yang berarti 4 dharma keberhasilan utama, yaitu yang pertama, mencetak prestasi dengan motivasi superior, yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner, yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif, yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Keempat drama ini kemudian dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja sebagai berikut. Yang pertama, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Secara eksplisit, beberapa sikap yang harus mendasari seorang dalam memberi nilai pada kerja yang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bekerja adalah hakikat kehidupan manusia. Yang kedua, bekerja adalah suatu berkat dari Tuhan. Yang ketiga, berkat merupakan sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral. Yang keempat, bekerja merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakti. Dan yang terakhir, bekerja merupakan sarana pelayanan dalam perwujudan kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Imam yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk pemaparan materi cukup sekian. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya. Boleh. Siapa? Ismi. Iya, silahkan. Bisa berikan contoh saat konselor memberikan motivasi pada pekerja atau karyawan yang kehilangan motivasi untuk bekerja karena sering diganggu di tempat kerjanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditampung dulu ya. Lanjut, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya juga. Boleh. Mungkin sama mungkin sama seperti Saudara Ismi tentang motivasi kerja. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu tentang rasa dihargai. Nah, bagaimana apabila kita gitu bekerja tetapi merasa tidak dihargai? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan agar motivasi kerja kembali utuh itu bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa satu pertanyaan lagi? Barangkali ada yang masih mau bertanya. Sambil menunggu satu pertanyaan lagi, dari kami dari presenter akan mendiskusikan dulu.
Sambil menunggu kelompok kami mendiskusikan jawabannya, barangkali dari teman-teman ada yang mau berpendapat, disilahkan. Izin memberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari Saudari Hani. Izin menjawab, mungkin saya perwakilan dari kelompok yang presentasi hari ini. Mungkin jika disimpulkan, pertanyaan Hani itu seputar bagaimana agar kita selalu memiliki motivasi kerja yang tinggi begitu ya, dan selalu terbaharui gitu motivasi kerja kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai motivasi kerja yang maksimal. Yang pertama adalah dengan selalu mengingat tujuan kita dalam bekerja. Nah, ketika ada rasa penat dan jenuh, kita tentunya akan menjadi malas dan kurang bersemangat untuk bekerja. Saat itulah, coba ingat-ingat kembali tujuan kita dalam bekerja. Setiap orang, termasuk kita, pasti memiliki tujuan dalam bekerja. Jika kita mengingat lagi tujuan tersebut, lalu tarik nafas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, saya pasti bisa gitu. Jadi, nah yang pertama ini benar-benar ditumbuhkan kembali, diingatkan kembali dari dalam diri sendiri bagaimana apa gitu tujuan kita melakukan pekerjaan tersebut gitu. Yang kedua, selalu berpikiran positif dan bersyukur. Saat semangat kerja kita mulai menurun, kita sebaiknya harus belajar untuk memunculkan pikiran-pikiran positif yang dapat memberi kekuatan pada diri sendiri. Yakinkan pada diri sendiri bahwa kita mampu mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Berpikir positif akan memotivasi diri untuk tetap bertahan dan bangkit dengan semangat baru. Nah, yang selanjutnya, beri penghargaan untuk diri sendiri, atau mungkin sering kata modernnya yang sering kita kenal itu dengan kata self reward. Jadi ketika kita mungkin sudah kehilangan semangat atau sudah kehilangan motivasi dalam bekerja, coba ingat-ingat kembali pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita raih dan coba untuk mengapresiasi diri sendiri akan kerja keras kita tersebut, sehingga biasanya ketika kita sudah mampu mengapresiasi diri sendiri, kita akan termotivasi kembali untuk kembali melakukan aktivitas kerja dengan lebih semangat dengan tujuan-tujuan pekerjaan yang lebih baru. Yang selanjutnya adalah dengan cara mencintai pekerjaan kita gitu. Itulah kenapa sebelum akhirnya memutuskan di suatu pekerjaan tertentu dan akhirnya kita terus termotivasi untuk bekerja, kita juga harus mampu menetapkan lingkungan kerja yang seperti apa yang cocok dengan kita, sehingga kita akan senantiasa senang dalam menjalankan pekerjaan tersebut dan selalu senantiasa memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi-kontribusi positif bagi pekerjaan kita. Yang selanjutnya, jangan takut dan ragu. Pada intinya, memunculkan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memotivasi diri sendiri banyak berasal dari diri kita sendiri gitu, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan mengingat kembali apa tujuan kita, dan kemudian juga kita jangan takut dan ragu, sehingga biasanya kita tuh kurang termotivasi karena kita merasa takut dan ragu gitu untuk mengembangkan sesuatu gitu. Nah, ketika bekerja, kita itu jangan takut dan ragu untuk melakukan suatu motivasi dalam suatu inovasi dalam pekerjaan. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya mengenai pertanyaan dari Saudari Hani. Sebagai perwakilan dari kelompok 8, mungkin teman-teman yang lain apabila ada yang memiliki tanggapan lain, dipersilakan untuk disampaikan saja pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Indi selaku dari perwakilan kelompok 8 yang telah menanggapi pertanyaan dari Saudari Hani. Untuk Saudari Hani, apakah sudah terjawab? Hani, apakah masih ada pertanyaan?
Ya, mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan, mangga. Terima kasih. Oke, teman-teman yang ingin berpendapat silahkan langsung on mic aja. Barangkali dari teman-teman ada yang mau memberikan contoh dari pertanyaannya Saudari Ismi, yaitu memberikan contoh di saat konselor memberikan motivasi pada pekerja ataupun karyawan yang kehilangan motivasi untuk bekerja karena sering diganggu di tempat kerjanya. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa memberikan contohnya, silahkan. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan kepada kuis yang sudah Bapak umumkan di awal perkuliahan, mungkin izin sedikit menanggapi pertanyaan dari Saudari Ismi. Mungkin contoh yang bisa konselor lakukan ketika ada pekerja yang kehilangan motivasi karena diganggu oleh rekan kerja yang lainnya. Mungkin menurut saya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan konseling kelompok dan yang kedua dengan konseling pribadi gitu atau konseling individu. Nah, konseling kelompok ini bisa dilakukan seperti diadakan seminar-seminar untuk meningkatkan motivasi para pekerjanya. Nah, konselor atau HRD di perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak atasan untuk menyelenggarakan suatu acara yang bisa meningkatkan motivasi kerja para karyawannya. Nah, kemudian berkaitan dengan pekerja yang atau karyawan yang bersangkutan, mungkin bisa diadakan sesi konseling pribadi. Jadi bisa ditanya lebih spesifik gitu mengenai seperti apa bentuk gangguannya dan dibantu untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mungkin juga konselor bisa memberikan konseling juga terhadap orang yang diasumsikan mengganggu karyawan lain dalam bekerja, sehingga diharapkan masalah mengenai kehilangan motivasi karena saling mengganggu satu sama lain di kantor dapat berhasil diberantas seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dicukupkan saja karena kita masih memiliki agenda ya, yaitu kuis, mini kuis. Mungkin dari Bapak sendiri apakah ada tambahan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman?
Baik, tadi pertanyaan yang bagus, dan itu memang kasusnya banyak di dalam kehidupan kita. Dalam teorinya siapa itu? Siapa itu yang bicara tentang lingkungan itu? Psikoanalisis. Mereka menganggap bahwa tidak semua orang mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak, gitu ya. Atau tidak juga semua orang punya keberanian untuk menyatakan kamu jangan ganggu saya, gitu. Itu tidak semua orang. Jadi kalau dia diganggu, dia hanya masuk ke hati saja, sakit hati, tetapi dia tidak mampu melakukan perlawanan. Kenapa dia begitu? Karena saya sehari-hari tidak pernah ganggu orang. Kenapa orang mengganggu saya? Gitu. Kan itu persoalannya. Nah, sehingga ketika dia ganggu, dia tidak mengerti kenapa orang ganggu saya. Gitu. Dan kemudian akhirnya dia menjadi tertutup dan tidak mampu berkarya dengan optimum karena terbebani dengan pikirannya sendiri. Gitu ya. Kenapa mengganggu orang? Karena dia diganggu orang. Nah, sebetulnya hal-hal yang mengganggu itu mungkin tidak mengganggu gitu ya, bagi orang lain. Tapi karena orangnya sensitif, ya kan? Nah, kemudian itu merasa terganggu. Misalnya begini, dia sudah cukur rambut, gitu ya. Kemudian kata orang, oh itu ya, rambutnya potong loh, seperti artis sekarang, gitu ya. Misalnya, kan itu sebenarnya biasa saja kalimat itu. Tapi bagi dia itu merasa diolok-olokkan gitu. Karena dia terpancing diperolok-olokkan, maka orang lain tambah tambah memperolokkan gitu, sehingga dia tidak betah di tempat itu. Demikian pun misalnya, mohon maaf nih, kalau perempuan atau dirawatnya gitu, diomelin gitu ya, ini pasti ini sedang jatuh sesuatu gitu ya, sedang jatuh kepada sesuatu gitu. Nah, kemudian dia menjadi menjadi perasaan tertentu, terpancing, kemudian dia menjadi tidak senang kepada orang lain. Padahal sebetulnya humor yang seperti itu kan biasa saja, tidak ada yang aneh, gitu ya. Tapi karena sensitivitas orang itulah yang kemudian yang rugi dia sendiri. Maka bagaimana caranya ketika seseorang itu merasa dibully orang-orang lain, gitu ya. Maka perlu ada kan dia perlawanan dalam bentuk melawan dengan humor kembali atau melawan dalam bentuk perlawanan yang sebanding, ya kan? Misalnya kan yang humor kembali itu, jadi kalau rambut kita dicukur dan orang lain ngomelin, ya kita jawab saja, kamu kapan mau dicukur? Gitu. Kamu memang sudah ganteng sih, nggak usah dicukur, beda dengan saya. Gitu. Saya perlu ikhtiar nih untuk agak beda sedikit. Kan sudah selesai sebetulnya dengan jawaban itu. Atau misalnya ketika muka saya begini gitu ya, misalnya, ya tinggal dijawab, saya lagi stres nih mikirin orang ganteng yang belum deket juga gitu. Sini banyak juga, tapi nggak ngerti saya cantik begini, ke orang nggak ngerti gitu ya. Apa-apa kan dijawab begitu. Orang paling juga lari gitu ya, nyebut cantik kepada kita misalnya. Yang paling sesederhana itu. Jadi bagaimana kita mempunyai daya untuk menyeimbangkan humor orang kepada diri kita sehingga kita tidak merasa itu dibully oleh orang lain. Yang kedua, kalau sudah pada tingkat orang itu melakukan kekerasan, misalnya pemalakan, perusakan gitu ya, ya kita harus punya berani melawan, misalnya menjatuhkan barang, ya kan? Kemudian pemata yang terbuka gitu, atau melangkahkan kaki, harus ada tanda kita melawan gitu. Sampai kemudian kita melapor kepada security, ya kan? Mengancam kepada perusahaan bahwa perusahaan di sini tidak aman. Saya harus pindah dari sini karena perusahaannya tidak menjamin keselamatan orang di sini, gitu, misalnya. Kan laporan kepada asosiasi pekerja kalau dipandang ada orang yang seperti itu. Walaupun ini kecil kemungkinan ada orang seperti itu. Biasanya lebih banyak kepada sensitif saja orangnya yang merasa terganggu. Sebenarnya yang terganggu itu, yang mengganggu itu perasaannya sendiri, bukan orang lain. Di sekolah banyak yang seperti itu, karena dia tidak sensitif, kemudian begitu masuk perolokan orang, orang lain memperbanyak perolokannya. Ketika semakin banyak di perolokan lain, orang lain lebih berani dengan melakukan tindak kekerasan, sampai dipukul macam-macam, gitu ya. Tapi kalau orang itu berkelahi sampai setengah mati misalnya,
dia itu kan dianggap preman, malah orang lain takut sama dia gitu ya. Tapi kalau dia mempersilahkan dirinya untuk dipukuli orang tanpa dia melawan, dia tambah lagi bebannya kepada dia sendiri. Nah, ini kan di dalam teorinya behavioral itu harus ada keberanian kita untuk melawan humor orang lain, juga harus ada keberanian untuk melawan penindasan orang lain kepada diri kita supaya diri kita ini aman. Contoh ini kan TKI ya, kerja di Arab Saudi, ya kan? Nah, kemudian kata orang Arab iseng gitu ya, kamu itu cantik, nikah aja dengan saya, misalnya begitu ya kata orang Arab. Maka katanya orang Indonesia harus ngomong keras gitu. Memang kamu ini siapa bilang melamar saya gitu. Kamu punya apa gitu? Kamu bisa menghanguskan seluruh keluarga kamu untuk pergi dengan ke kampung saya, tinggal di gunung di sana. Jangan macam-macam kamu, tentang saya di sini bekerja di bayar kamu. Nah, itu biasanya katanya lari orang iseng itu. Oh, ini orang galak, kira-kira begitu ya. Kemudian nggak berani. Tapi kalau misalnya ditanya begitu, kita nggak senang, tetapi menunjukkan rasa rasa tidak berani melawan, maka orang lain itu berani. Kan seperti kucing gitu ya. Kucing itu kalau merebut makanan itu kan keras, cekat usaha dia. Tapi kalau kita ambil sapu lidi, dia lari. Gitu. Kalau dia mendekat juga ya kita sembunyikan sapu lidinya, nah dia mungkin berhenti. Tapi kalau berhenti juga tetap mau merebut, ya kita pukul, lari itu kucing, nggak berani lagi. Sama juga dengan ketika orang itu dengan orang lain gitu ya. Ini harus ada keberanian kita melakukan itu. Di dalam Islam itu kalau orang ini dicuri orang atau dibajak orang, kemudian melawan atas nama menegakkan kebenaran, ya, menghapuskan kejahatan, kemudian dia meninggal, maka itu syahid. Gitu ya. Bukan memperebutkan hartanya, tapi menegakkan kebenaran yang jadi syahid itu. Ya kalau masih ada peluang gitu ya. Nah ini kan ya itu lebih ekstrimnya gitu ya. Tapi yang sepelenya tadi aspek tadi itu sensitivitas itunya dihilangkan. Mungkin pertanyaannya kenapa orang itu sensitif gitu ya? Mungkin awalnya dari rasa tidak percaya diri karena dia karyawan baru. Ya. Mungkin dia merasa karyawan baru harus hormat kepada senior gitu sehingga dia mempersilahkan orang lain untuk menghina dirinya atau membuat wajar orang lain menghina dirinya. Dan itu kan harus diluruskan bahwa keyakinan itu tidak benar gitu ya. Termasuk juga misalnya harassment seksual misalnya dari senior kepada junior. Itu kan di berbagai negara itu banyak. Tapi kalau orangnya tegas melakukan itu, dia bisa selamat. Di Jepang itu kalau gender laki-laki melihat perempuan di bis umum atau di mana, turun dilaporkan langsung ditangkap itu orang. Orang manapun termasuk orang Indonesia. Saya pernah ke negeri Jepang. Dan itu pilihannya hanya ada dua, didenda atau dipenjara. Itu sepihak laporannya. Walaupun orangnya nggak ngaku gitu ya, melakukan tindakan itu. Walaupun mungkin bohong perempuannya, tetap juga itu dilakukan tindakan itu sepihak. Nah, kan dengan melawan begitu maka satu bangsa pun jadi bagus. Nah, perorangan pun jadi bagus. Kira-kira begitu ya. Nah, termasuk juga di dalam keluarga, nanti suami istri kan, pasangan. Karena misalnya suaminya ini sayang sekali kepada istrinya, begitu istrinya bentak-bentak, diam, ya kan. Melempar gelas pun diam, melempar kursi pun diam. Ya kan, melempar rumah pun sampai jauh diam juga. Maka itu pasti akan terjadi kekacauan yang luar biasa nantinya di keluarga itu. Maka suami pun harus ada keberanian untuk meluruskannya dengan humor awalnya, kalau nggak benar juga, ya tentu dengan cara-cara yang wajar, yang arif untuk menyelesaikan itu sehingga keseimbangan jadi ada dalam keluarga itu. Jadi faktornya adalah keberanian untuk menyeimbangkan komunikasi sehingga tidak masuk dan tidak jadi makan hati, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih nih. Kembali kepada Baik, terima kasih Bapak telah menambahkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kuisnya di Zoom atau di grup WhatsApp, Pak? Bapak? dijawab di Zoom enggak? Dijawab di Zoom. Oh iya. Satu soalnya 30 detik dijawabnya. Oh iya. Mungkin untuk teman-teman karena waktu Zoom-nya 1 menit lagi, pindah ke link Google Meet ya, akan di-share di grup linknya. Udah limit soalnya Zoom-nya. Langsung join
join di link yang baru ya di grup. Ini roomnya langsung tutup aja.